Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Akhir-akhir ini gue banyak diskusi sama teman-teman gue mengenai perang tarif antara Amerika dengan Cina. Nah, pada video kali ini gue akan membahas tentang sejarah perang dagang antara Amerika dan Cina. Untuk kalian yang masih belum tahu, dan banyak teman-teman gue juga masih belum tahu bahwa dipikir perang dagang antara Amerika dengan Cina itu baru terjadi di tahun ini. Sebenarnya, perang dagang Amerika dan Cina itu mengalami beberapa babak. Tetapi, eskalasi paling signifikan itu terjadi pada masa pemerintahan Donald Trump, baik di periode pertamanya maupun saat kembali menjabat. Nah, perang dagang yang saling berbalas dimulai tahun 2018 ketika Presiden Donald Trump itu menerapkan tarif besar-besaran terhadap barang-barang China. Tujuannya yaitu untuk mengurangi defisit perdagangan dan memaksa perubahan praktek ekonomi Beijing, termasuk pencurian kekayaan intelektual dan subsidi industri. Konflik perang dagang yang saling balas terus berlanjut hingga tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020, Trump itu menandatangani kesepakatan Pasowan, perjanjian yang dimaksudkan untuk meredakan ketegangan perang dagang. Dalam kesempatan ini, Cina berjanji akan membeli tambahan produk dan jasa dari Amerika senilai 200 miliar US dollar dalam waktu 2 tahun. Tapi janji ini tidak dipenuhi oleh Cina karena sebagiannya alasannya dikarenakan pandemi COVID-19. Akibatnya, kesepakatan ini dipandang lebih sebagai jeda sementara ketegangan ekonomi. Pada tahun 2021, pemerintahan sudah berganti menjadi pemerintahan Joe Biden. Nah, alih-alih mencabut tarif Trump, Presiden Joe Biden malah menaikkan tarifnya itu sekitar 360 miliar US dollar terhadap barang-barang Cina dan justru meningkatkan biaya masuk pada sektor-sektor penting seperti kendaraan listrik, baja, aluminium, dan semikonduktor. Ia juga menerapkan kontrol ekspor yang ketat terhadap teknologi yang canggih seperti chip komputer dan kecerdasan buatan atau yang dinamakan AI. Guna membatasi kemajuan teknologi militer Cina, Joe Biden menandatangani undang-undang yang mewajibkan TikTok dijual ke perusahaan non-Cina dan memperkuat kebijakan industri dalam negeri. Pendekatannya lebih sistematis, namun tetap mencerminkan garis keras terhadap Cina. Lalu tahun 2025, yaitu sekarang yang diduduki oleh pemerintahan Donald Trump yang kedua kalinya, begitu kembali menjabat, Trump langsung mengumumkan rencana penerapan tarif di tahun 2025 hingga 145% terhadap semua barang impor dari Cina. Sebagai balasannya, Cina mengenakan tarif hingga 125% pada barang-barang asal Amerika. Setelah pengumuman tarif balasan dari Cina, Presiden Trump itu menyatakan bahwa Amerika tidak akan menghubungi Cina, melainkan harus pihak Cina lah yang memulai komunikasi terlebih dahulu. Kopi dulu. Lalu, pemerintahan Trump juga menolak keterlibatan Menteri Luar Negeri Cina, yaitu Xi Wang Yi, sebagai perantara karena dianggap tidak cukup dekat dengan lingkaran dalam Presiden Xi. Sebaliknya, Amerika mengusulkan nama-nama lain, tapi Cina menolak permintaan itu dan tidak mengatur komunikasi langsung antar pemimpin. Hal ini karena Cina tidak ingin terlihat lemah. Dalam pernyataannya, Cina menolak tunduk pada tekanan maksimal Amerika, menegaskan bahwa memberi sedikit pada pembuli hanya akan membuatnya menuntut lebih banyak. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan bahwa
Trump tetap optimis terhadap kemungkinan kesepakatan dagang. Namun, hanya jika Cina menunjukkan niat baik. Jika tidak, Amerika akan tetap mengambil langkah demi kepentingan rakyatnya dan mendukung praktek perdagangan yang adil di seluruh dunia. Jadi menurut gua, kesimpulan perang dagang Amerika dan Cina, alih-alih menyelesaikan masalah, perang dagang ini tuh justru berdampak luas karena memperlambat pertumbuhan ekonomi Amerika, mengganggu rantai pasokan global tentunya, memicu ketidakpastian pasar dan menimbulkan efek domino ke negara lain. Ketergantungan ekonomi tinggi antara kedua negara justru membuat keduanya saling terkait dalam persaingan yang semakin kompleks. Dari kesimpulan ini, gue akan membahas siapa yang akan menang perang dagang antara Amerika dan Cina. Oke, cocok tarik, gak cocok taruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, engkaulah yang punya segala keinginan.